Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin wa zadahum imanan wa tawakkalu 'alallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Sholawat serta salam senantiasa mari kita haturkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, hingga kita sekalian sebagai umatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan keistiqomahan kita untuk menjalankan segala risalahnya. Hadirin jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kultum subuh pada pagi hari ini yaitu nasihat Imam Al-Ghazali kepada muridnya. Pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita merenungi 3 nasihat emas dari seorang ulama besar, yaitu Imam Al-Ghazali. Ulama yang dikenal dengan julukan Hujjatul Islam, yaitu pembela Islam. Dalam suatu majelis, Imam Al-Ghazali pernah menyampaikan 3 pertanyaan kepada murid-muridnya. Pertanyaannya sangat sederhana, tetapi maknanya sangat mendalam. Apa saja 3 pertanyaan itu? Yang pertama, apakah yang paling dekat dengan diri kita? Murid-muridnya pun menjawab, ada yang menjawab orang tua kita, guru-guru kita, sahabat dan kerabat kita. Namun Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasanya jawabannya itu kurang tepat, dan beliau menjawab, yang paling dekat dengan diri kita adalah kematian. Kita sering merencanakan banyak hal, pekerjaan, usaha, masa depan anak-anak kita, bahkan rencana jangka panjang, tetapi tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan ajal kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Yunus ayat 49, likulli ummatin ajal idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Setiap umat memiliki ajal. Apabila ajal itu datang, mereka tidak dapat menunda maupun memajukannya. Hikmah dari ayat tersebut, jangan pernah menunda taubat, jangan pernah menunda berbuat baik, dan jangan merasa bahwasanya hidup di dunia ini akan lama. Kematian tidak menunggu kita siap, maka setiap hari lakukanlah kebaikan meskipun itu kecil, dan jangan biarkan hati ini mengeras oleh maksiat. Pertanyaan yang kedua, apa yang paling besar di dunia ini? Murid-murid pun menjawab, ada yang menjawab matahari, bumi, laut, langit, dan lain sebagainya. Namun Imam Al-Ghazali mengatakan yang paling besar adalah hawa nafsu. Mengapa? Karena hawa nafsu itu bisa membuat orang alim menjadi sombong dan bisa membuat seseorang mendahulukan dunia ketimbang akhirat, dan bahkan dapat membuat seseorang menolak kebenaran bahwasanya ia pun tahu itu adalah benar. Cara mengendalikan hawa nafsu menurut Imam Al-Ghazali, yang pertama yaitu mengendalikan makan, tidak berlebihan. Yang kedua, mengendalikan tidur,
tidak banyak tidur. Yang ketiga, mengurangi berbicara yang tidak bermanfaat. Dan yang keempat, bersabar ketika disakiti oleh orang lain. Imam Al-Ghazali juga berkata, musuh terbesar dalam dirimu bukan orang lain, tetapi musuh terbesar bagi dirimu adalah hawa nafsu yang ada di dalam dirimu. Pertanyaan yang ketiga yaitu, apa yang paling ringan di dunia ini? Seraya murid-murid pun menjawab, ada yang menjawab kapas, ada yang menjawab daun kering, dan ada yang menjawab udara. Tetapi Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasanya jawabannya itu kurang tepat. Dan ia berkata, yang paling ringan adalah meninggalkan sholat. Padahal sholat adalah tiang agama, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, as-sholatu imaduddin, faman aqomaha wa qad aqomadin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat adalah tiang agama. Siapa mendirikan berarti ia menegakkan agama, dan barang siapa yang meninggalkannya berarti ia merobohkan agama. Hadis riwayat Baihaqi. Mengapa sholat itu penting? Karena sholat adalah amalan yang paling utama dihisab. Jika sholatnya baik, maka amalan lain pun ikut baik. Dan sholat adalah penolong ketika kita saat susah dan gundah. Oleh karena itu, Imam Al-Ghazali menekankan agar kita menjaga sholat dengan sungguh-sungguh. Terutama di bulan Ramadan ini, sholat kita harus lebih baik, lebih khusyuk, dan lebih berkualitas. Hadirin jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya, dari ketiga nasihat Imam Al-Ghazali, kita mengambil pelajaran yang pertama, kematian itu dekat, jangan tunda taubat dan berbuat baik. Yang kedua, hawa nafsu itu besar, kendalikan dengan ibadah, berzikir, dan bersabar. Yang ketiga, meninggalkan sholat itu ringan, maka jagalah sholat dengan sungguh-sungguh. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dan mengamalkan nasihat yang mulia ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah kultum singkat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.